Halo, selamat datang kembali di channel Bang Ebe. Kali ini Bang Ebe akan menceritakan sebuah film bergenre drama, kriminal, dan misteri berjudul Earthquake Bird. Earthquake Bird merupakan film psikologi thriller yang ditulis dan disutradarai oleh Was Westmoreland. Film ini diadaptasi dari novel berjudul serupa karya Susanna Jones. Dibintangi oleh Alicia Vikander, Riley Keough, Naoki Kobayashi, dan Jake Huston. Berlatar cerita di Tokyo, Jepang pada tahun 1989. Lucy Fliss, seorang wanita muda yang terbuang, pindah ke Jepang sebagai penerjemah dan berusaha lari dari masa lalunya. Ia pun jatuh cinta dengan seorang fotografer asal Jepang yang bernama Teiji. Hubungan mereka berdua tampak baik-baik saja, hingga seorang wanita bernama Lily masuk ke dalam kisah cinta mereka berdua, dan keadaan mulai berubah menjadi percintaan segitiga. Ketika Lily yang dituding sebagai orang ketiga menghilang, ia diduga terbunuh dan Lucy harus menerima tuduhan atas kejadian tersebut. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi dengan hilangnya Lily? Apakah Lucy memang terlibat dalam kejadian ini? Well, nggak perlu menunggu lama-lama, Bang Ebe akan ceritain ke kamu. Dan untuk dapatin pengalaman yang lebih seru, kita saranin kamu bisa pakai headset ya. Dan sebelum kita mulai, pastiin kamu sudah tekan tombol subscribe-nya di sini. Awal cerita, Lucy dibawa ke kantor polisi. Dia diinterogasi mengenai hilangnya Lily. Lucy adalah orang terakhir yang bertemu dengan Lily, sebelum akhirnya Lily dinyatakan menghilang. Cerita kembali saat pertemuan pertama Lucy dan Teiji. Pertemuan Lucy dan Teiji terjadi begitu saja di sebuah jalan. Teiji seorang fotografer. Teiji kemudian mengajak Lucy makan di sebuah kedai ramen tempat ia bekerja. Mereka berdua pun saling menyukai. Teiji kemudian mengungkapkan niatnya yang ingin menjadikan Lucy sebagai objek fotonya. Lucy pun dibawa ke tempat tinggalnya. Teiji juga memberitahu tempat rahasia di mana ia menyembunyikan kunci rumahnya. Lucy masuk dan melihat sekeliling ruangan itu. Terdapat banyak foto karya Teiji dipajang di dinding. Teiji mulai memfoto Lucy, membebaskannya berekspresi. Tiba-tiba terjadi gempa. Teiji membawa Lucy ke dalam lemari untuk berlindung. Terdengar sesaat setelah gempa kicauan suara burung. Inilah yang disebut dengan istilah Earthquake Bird, yang menjadi judul dari cerita film ini. Keesokan harinya, Lucy memainkan selo dalam kuartet ikatan amatir dengan 3 wanita Jepang yang jauh lebih tua darinya. Mereka berencana berkumpul untuk merayakan ulang tahun Lucy. Di lain tempat, Lucy bertemu teman prianya bernama Bob untuk merayakan ulang tahunnya. Bob kemudian mengenalkan ke seorang wanita. Disinilah Lucy berkenalan dengan Lily. Lily adalah seorang yang periang, mudah bergaul, namun tidak bisa berbahasa Jepang. Lucy membantu Lily mencari rumah, memeriksa perjanjian sewa kontrak, karena ia tidak bisa berbahasa Jepang sama sekali. Di kediaman Teiji, Lucy tidak mampu menahan dirinya yang semakin mencintai pria itu. Ia kemudian mencoba menanggalkan pakaiannya untuk merayu Teiji. Namun usahanya gagal, Teiji tidak menghiraukan aksinya itu. Lucy mengenakan pakaian Jepang Furisode, busana tradisional bagi wanita yang belum menikah. Mereka merayakan ulang tahun Lucy dengan cara minum teh. Yamamoto datang, membawa hadiah. Lucy menyambutnya, namun Yamamoto terpeleset di tangga, terjatuh berguling-guling, lehernya terkilir, kepalanya membentur lantai dan meninggal seketika. Lucy bersedih, menceritakan temannya bernama Yamamoto yang meninggal saat perayaan ulang tahunnya. Teiji menenangkan Lucy, mereka kemudian melakukan hubungan. Teiji mencetak beberapa foto Lucy, mengumpulkan foto tersebut di sebuah arsip, lalu menyimpannya di sebuah rak besi yang terkunci. Lucy bertanya, apalagi yang Teiji simpan di rak itu? Namun Teiji hanya diam saja, tidak menjawab. Sikap Teiji yang tertutup membuat Lucy penasaran. Di saat Teiji bekerja, secara diam-diam Lucy memeriksa kediaman Teiji. Ia lalu membuka lemari arsip yang terkunci, mencukilnya dengan kawat pengait. Lemari itu pun berhasil terbuka. Ia kemudian menemukan sebuah arsip foto seorang wanita Jepang. Teiji memergoki Lucy dan menjelaskan wanita di foto itu bernama Sas, mantan pacarnya dulu. Ia kemudian marah karena Lucy mengusik privasinya. Lucy pun meminta maaf atas kejadian itu. Lucy mengajak Lily makan di kedai mie di tempat Teiji bekerja. Sehabis jam kerja, Teiji mengajak kedua gadis ini ke suatu tempat dengan pemandangan Tokyo di malam hari yang bagus. Teiji lalu memfoto Lucy dan Lily. Keesokan harinya tanpa diundang, Lily mengunjungi rumah Lucy, membawa whisky, dan ingin lebih dekat dengannya. Lucy kemudian mengajak Lily ke Pulau Sado pekan depan. Lily kemudian meminjam mantel merah milik Lucy.
Dengan berat hati, Lucy memberi pinjaman mantelnya itu dengan syarat di kemudian hari, Lily harus segera mengembalikannya. Lucy, Teji, Bob, dan Lily datang ke sebuah bar, berpesta selayaknya kaum muda. Lucy melihat Lily menarik tangan pacarnya untuk menari bersama. Lily dan Teji menari bersama tanpa memperdulikan Lucy yang berada di sana. Mereka berdua terlihat menikmati momen itu. Lucy pun cemburu. Di saat pulang, Teji menjelaskan bahwa ia senang jika Lucy cemburu. Mereka kemudian saling bercerita tentang masa lalu. Terungkap sebuah fakta bahwa dahulu, saat Lucy masih berusia 14 tahun, ia pernah melakukan hubungan seks dengan seorang ayah dari teman kecilnya. Namun beberapa saat kemudian, orang tersebut tewas mengenaskan tergulung ombak saat memancing di laut. Lucy merasa kematian selalu mengikuti dirinya. 1 pekan kemudian, Lucy, Lily, dan Teji pergi liburan ke Pulau Sado. Ia mulai melihat gelagat mencurigakan di antara pacar dan sahabatnya itu. Teji pacarnya terlihat begitu akrab dengan Lily. Pagi harinya, mereka bertiga pergi ke tebing di pinggir pantai Senkaku. Trek yang menanjak membuat Lucy yang sedang kurang sehat kewalahan. Ia kemudian harus beristirahat sejenak. Sementara Teji pacarnya dan Lily berfoto mengabadikan momen. Lucy kemudian tertidur. Saat terbangun, tidak ada siapa-siapa di sana. Ia ditinggal sendirian. Dengan raut kesal, Lucy pun bergegas menyusul Teji dan Lily ke festival tambang emas di Aikawa, destinasi tujuan mereka berikutnya. Ia kemudian menumpahkan kemarahannya kepada Lily dan Teji. Setelah itu, ia pergi meninggalkan mereka. Teji mengejar Lucy dan membawanya ke suatu tempat untuk menenangkan perasaannya yang tengah terbakar cemburu. Keesokan harinya, mereka bertiga kembali ke kota. Mereka lalu berpisah di stasiun kereta. Lucy yang masih menaruh curiga, kemudian kembali ke titik awal mereka bertiga berpisah. Betapa terkejutnya, ia menemukan pacar dan temannya itu tengah asik berfoto. Lucy yang tengah sakit hati menjauh dan menutup akses apapun dari Lily. Ia juga tidak bekerja karena tidak merasa sehat. Suatu waktu, Lucy menghampiri kedai di tempat Teji bekerja. Hanya berdiri di luar dan tidak berniat masuk. Ia lalu bertatap muka dengan Lily yang berada di sana. Lily kemudian menghampiri Lucy ke rumah untuk meminta maaf dan mengakui bahwa dirinya juga mencintai Teji. Permintaan maaf itu ditolak oleh Lily. Lucy membentaknya dan tidak membiarkan Lily masuk. Lily pun pergi dengan membawa rasa penyesalan. Lucy kemudian mengejar Lily untuk meminta mantelnya kembali. Namun Lucy kehilangan jejaknya. Itu adalah kali terakhir Lily terlihat. Setelah itu Lily dinyatakan hilang. Kembali ke momen awal di saat Lucy diinterogasi oleh polisi. Namun dikarenakan tidak punya bukti yang berat untuk menjeratnya, Lucy pun dinyatakan bebas. Dan kasus Lily dianggap seperti kasus orang hilang biasa. Polisi menduga Lily kabur dengan Teji yang juga tidak diketahui keberadaannya. Lucy mendatangi kediaman Teji, membongkar paksa rak besi di mana Teji menyimpan arsip pribadinya. Setelah berhasil membuka paksa rak tersebut, ia kemudian menemukan arsip dirinya. Lucy kemudian memeriksa lembar demi lembar foto di dalam arsip tersebut yang sudah tersusun berdasarkan waktu. Lalu foto-foto dirinya tersebut seiring waktu berganti menjadi foto Lily sahabatnya. Di akhir lembar foto, terdapat gambar Lily yang sudah tidak bernyawa, tergeletak di lantai dengan darah yang mengalir di sekitar kepalanya. Lucy kemudian mengambil arsip tersebut dan bergegas pergi. Sesampainya di rumah, ia mendapati Teji berada di sana dan sudah menunggunya selama 2 hari. Teji lalu menawarkan Lucy sebuah harapan untuk pergi dari sini dan memulai hidup berdua ke kampung halamannya di Kagoshima. Lucy yang sudah mengetahui perbuatan Teji kemudian menolak tawaran tersebut dan mengatakan bahwa hubungan mereka sudah berakhir. Teji yang tidak dapat menerima kemudian mencekik leher Lucy. Namun Lucy berhasil meraih akuarium kecil yang berada di samping sofa dan memukul dengan keras kepala Teji dengan benda itu. Salah satu serpihan kaca menancap di kepalanya. Teji pun tewas seketika. Cerita pun berakhir. Menurut penilaian Bang Ebe, walau materi dari kisah dalam film ini kurang dieksploitasi, namun secara keseluruhan film ini masih seru untuk dinikmati. Penonton juga akan disuguhi latar belakang cerita yang diambil di Jepang dengan pemandangan dan kebudayaan Jepang yang khas, menjadi daya tarik tersendiri untuk kita mengikuti alur ceritanya. Entah apa sebabnya film ini dinamakan Earthquake Bird, yang jika diartikan burung yang muncul saat gempa. Namun judul tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan materi inti dari ceritanya. Beberapa pertanyaan juga belum sepenuhnya terjawab, seperti mengapa Lucy sering sekali berhalusinasi. Atau apakah Lucy memang selalu sial karena kematian terus mengikuti kemanapun ia pergi? Ya, biarlah itu menjadi misteri dalam film ini ya. Kalian juga boleh komen di bawah jika memiliki pendapat lain atau punya jawaban dari misteri di film ini. Well, kalau kamu ingin mendapatkan detailnya, silahkan kamu tonton sendiri filmnya. Secara skor, Bang Ebe memberi nilai film ini 7 dari 10. Terima kasih telah menonton channel ini.
Silahkan like videonya jika kalian suka. Komen jika kalian ingin request film apa yang akan Bang Ebe ulas berikutnya. Dan terakhir, mohon subscribe channel ini agar Bang Ebe semakin semangat untuk ceritain film-film seru lainnya buat kamu. Sampai jumpa.